Author Nita. Episode ke-9, terlihat mesra. Selamat mendengarkan. Leon sedikit tersadar sekarang. Dia membantu Kansa mengobati luka. Kansa bercanda dengan bertanya, apakah akibat fatal yang kau katakan tadi adalah kekerasan rumah tangga? Leon juga sudah sedikit santai dan menjawab, masih berani masuk kalau tahu KDRT? Kansa menjawab, orang lain takut padamu, tapi tidak denganku. Leon hanya bisa terdiam mendengar jawaban Kansa. Sedikit merasa puas di hati ketika mendengar perkataan Kansa ini. Entah mengapa kalimat yang Kansa lontarkan itu terdengar romantis di telinga dan terasa manis di hati. Selesai mengobati luka, Leon tetap meminta Kansa untuk keluar. Kansa memeluk Leon. Tubuh Kansa sangat lembut seperti seekor kucing kecil yang penurut. Leon mencium wangi tubuh Kansa. Wangi itu terus memikat sarafnya. Kansa memintanya untuk tidak merasa sendiri. Sekarang ada aku, kita bisa melewatinya berdua. Aku akan menemanimu. Urat-urat Leon yang tadinya bermunculan perlahan menghilang sekarang setelah ditenangkan oleh Kansa. Kondisinya perlahan sudah jauh membaik. Leon masih saja memikirkan aroma tubuh Kansa. Selama ini mereka saling memeluk dalam keheningan. Tubuhmu sangat wangi, kamu masih belum memberitahuku pakai parfum apa? Kansa tersenyum, dia berkata dengan main-main. Tuan Leon, kan sudah kubilang aku tidak pakai parfum. Kamu terus saja menanyakan hal ini. Aku jadi curiga kamu sedang PDKT denganku. Jangan-jangan kamu mau meniduriku. Melihat Leon terdiam, Kansa mengatakan Leon bisa menggigit sesuatu jika masih merasa tidak nyaman, tapi malah disalahartikan oleh Leon. Mengira Kansa minta digigit, lalu Leon dengan begitu saja menggigit. Alhasil, Kansa merespon balik dengan menggigit pundak Leon sampai sangat dalam dan berdarah. Leon mundur ke belakang dan menabrak sudut sofa. Keduanya terjatuh ke lantai sofa. Kansa mengatakan mereka sudah impas. Pose keduanya sekarang ini sangat mesra. Mata Leon sudah berubah, mereka terus saling menggoda. Kansa ingin bangun, tapi dia malah dipeluk oleh Leon. Ini, mengapa tenaganya masih kuat? Gumam Kansa. Kansa memandangi suaminya ini. Dalam pandangan mata Kansa, suaminya ini terlihat seperti singa yang sedang mengintai makanan. Terlihat tenang, namun ketika akan menerkam calon makanannya, dan itu bahkan tidak mengurangi kegagahannya sedikit pun. Kansa pun mengalah, mengusap lembut kening suaminya itu, lalu memasukkan dirinya ke dalam pelukan Leon. Leon dapat merasakan tubuh Kansa yang meringsek masuk ke dalam pelukannya. Tubuh lembut yang seperti tidak bertulang. Aroma Kansa memenuhi penciuman Leon menambah ketenangan tersendiri untuk Leon. Wangi itu terus-menerus memikat sarafnya. Wajah mungil Kansa menempel pada dada Leon yang kekar, seolah-olah seekor kucing jinak sedang menjilatinya. Urat-urat di sekujur tubuh Leon yang tadinya bermunculan perlahan menghilang. Bahkan, aura mengerikan di bawah matanya pun menghilang berganti dengan kelembutan. Leon mengangkat tangannya dan memeluk Kansa. Kansa balas memeluknya dengan tenang selama beberapa saat, kemudian tangan mungilnya berpindah dari pinggang Leon ke arah atas dan mengelus tulang belikat di punggung Leon. Nyonya Sebastian, kamu lagi merayu aku ya? Gumam Leon. Rasa sakit yang menusuk membuat kabut pada sepasang matanya tadi telah menghilang dan berubah kembali menjadi jernih. Posisi keduanya sekarang sedikit mesra. Kansa menatap mata Leon. Di dalam matanya tampak dua kobaran api yang sedang membara, menatap Kansa seolah-olah dia adalah mangsa yang lezat. Tuan Leon, mau apa? Leon tahu betul mata Kansa sangat indah, terutama ketika Kansa melawannya seperti sekarang ini. Terlihat lincah, Leon menatapi Kansa dengan matanya tampan. Bibir tipisnya menempel di atas plester di kening Kansa. Dia menciumnya dengan pelan. Sakit tidak? Maaf untuk yang tadi ya, maaf. Seorang pria yang bosi meminta maaf padanya dengan suara kecil. Kansa merasa merinding. Dasar siluman, beneran deh pria ini, pikir Kansa. Kita sudah impas, jadi tak apa Tuan Leon, lepaskan aku dulu. Kansa mengulurkan tangannya ke dada Leon, dia ingin mendorong Leon. Namun Leon tidak bergerak, malahan dia mengulurkan tangan untuk memegang wajah mungil Kansa. Jemarinya yang jenjang menelusuri kontur wajah Kansa dan masuk ke rambut hitamnya. Bibirnya yang tipis pun berpindah dari kening Kansa ke bawah. Bulu mata Kansa yang lentik berkedip sejenak, dia sama sekali tidak berani bergerak. Apa yang mau dia lakukan? Seiring dengan semakin mendekatnya Leon, suara napas keduanya pun bergabung menjadi satu. Di saat Leon semakin dekat, sebuah jarum panjang milik Kansa dengan cepat menusuk ke dalam pelipis Leon. Leon pun menutup matanya dan terjatuh ke sisi Kansa.
Kansa menatap lampu gantung kristal di langit-langit. Dia berusaha menutup matanya. Orang bodoh saja tahu kalau tadi Leon ingin menciumnya tadi. Kansa bertanya kepada Leon apa dia ingin menidurinya. Dan Leon tidak menjawab. Tapi dia seolah-olah membuktikannya dengan tindakan. Kansa segera membuka matanya. Tidak, entah apapun maksud Leon. Kansa dan dia hanyalah sebatas pasangan kontrak. Pikir Kansa mengingatkan dirinya lagi dengan keras. Kansa hendak bangun, tapi sebuah lengan bertenaga merangkul pundaknya. Kansa mengangkat kepala, Leon masih tertidur. Leon sedang tidur, hanya saja dia tidak membolehkan Kansa pergi, bahkan dalam mimpi sekalipun. Ini seakan kasih tahu Kansa jika bayangannya pun tidak diizinkan pergi apalagi orangnya. Kansa ingin melepaskan diri dari pelukannya, tapi tangan Leon sangat bertenaga. Sedangkan Kansa juga takut membangunkannya dan membuat semuanya jadi sia-sia. Jadi, dia kembali berbaring. Di ruang kerja tidaklah besar, agak sempit bagi keduanya untuk tidur bersama. Kansa mau tak mau menyampingkan badan agar tidak makan tempat. Setelah berbaring sebentar, ponsel Kansa pun berbunyi. Fauzan menelpon untuk menyalahkan Kansa atas kejadian Pak Arman. Kansa langsung mengatakan secara terus terang tentang Maharani memberinya obat. Dia juga mengatakan Maharani punya 2 orang putri selain putri bungsunya Jihan. Dia masih punya putri sulung, Yeni Iswara. Kenapa harus Kansa yang dipertaruhkan? Yeni adalah putri kebanggaan Maharani. Keluarga Iswara memanglah keluarga medis. Sejak kecil Yeni punya bakat yang sangat tinggi dalam bidang pengobatan. Selain cantik, dia juga pintar, sehingga dipanggil sebagai nona ternama nomor 1 di kota Palembang dan sangat disayangi oleh Fauzan. Saat kecil, Kansa dan Yeni adalah sahabat yang paling baik. Saat itu Kansa sangat cerdas. Entah dari aspek manapun dia pasti lebih unggul dibandingkan Yeni. Tapi selama hampir 10 tahun dibuang ke desa, Kansa sudah tidak lagi seunggul sebelumnya. Apa yang masih bisa dia gunakan untuk menandingi Putri Maharani? Coba lihat apa yang Kansa katakan. Beraninya dia menghina Yeni, kata Maharani. Benar saja, Fauzan juga jadi tidak senang. Dia berkata, Kansa, bar 1998, besok malam kamu harus datang tepat waktu untuk menemui Pak Arman. Pengantin Pengganti, karya autor Nita, episode ke-10, Bar 1998. Selamat mendengarkan. Awalnya Kansa sudah tidak banyak berharap pada ayahnya satu ini, tapi tindakan hari ini tetap membuatnya merasa sedih. Bahkan ketika dia pikir pernikahan ini bisa menyelamatkannya dari kelicikan keluarganya sendiri, namun tetap saja, ternyata pemikiran Kansa salah besar. Dirinya dipaksa lagi untuk menjadi tokoh yang dikorbankan, dan ayah kandungnya malahan menjadi algojonya, sementara membiarkan Maharani memperalatnya, menjadikan ayahnya itu sebagai boneka yang bisa disuruh-suruh. Kansa hanya bisa menghela napas panjang. Siapa suruh ayahnya begitu lemah, bodoh, dan mudah diperdayai. Kansa selalu meyakini jika kepintaran dan keberanian dirinya adalah darah dan gen bawaan dari ibu kandungnya. Seperti biasa, Fauzan terobsesi dengan ilmu pengobatan, munafik dan sangat mementingkan reputasinya. Yang ada di otaknya hanya memajukan bisnis grup Iswara dan menghasilkan keuntungan yang besar juga berlipat-lipat. Jadi menyenangkan Pak Arman adalah sesuatu yang wajib dia lakukan. Kemarin Pak Arman menjanjikan investasi yang jumlahnya tidak sedikit kepada grup Iswara, asalkan bisa menghabiskan 1 malam dengan Kansa Iswara. Merasa tak mau kehilangan peluang untuk menjadi lebih tenar dan sukses, lagi-lagi Fauzan memilih mengorbankan Kansa. Selama ini Fauzan menganggap keberadaan Kansa hanyalah seperti sebuah udara, ada dan tiada. Ada jika mau dimanfaatkan, tidak ada jika sudah tidak berguna lagi bagi keluarga Iswara. Bagi Fauzan, putri yang dibanggakan adalah Yeni, sedangkan dia yang dijemput dari desa tidak lain hanya digunakan untuk membantu keluarga Iswara untuk mengatasi perjanjian pernikahan. Bahkan demi membujuk Kansa agar patuh lagi pada pengaturan keluarga Iswara, maka kemudian Fauzan menghibur Kansa lewat telepon. Dia mengatakan akan membantu Kansa mencari suami baru yang baik setelah suami penyakitannya ini meninggal. Nanti ayah akan mengumpulkan pria-pria yang sehat untuk mendampingimu. Kau tinggal pilih saja. Jika suami penyakitanmu itu meninggal, maka tidak ada larangan bagimu untuk menikah lagi, ujar Fauzan. Kansa mengiyakan perkataan Fauzan dan mengakhiri panggilan. Dalam hati Kansa mengutuki ayah kandungnya itu, karena baru saja mendoakan menantu pertamanya mati, bahkan berharap anaknya ini segera menjadi janda.
Kansa menatapi Leon, lalu berbaring dalam pelukan Leon. Dia merasa sangat sedih. Dia adalah anak buangan yang tidak disayang orang tua. Detak jantung Leon membuatnya merasa lumayan tenang. Kansa pun tidur nyenyak sepanjang malam. Keesokan paginya Leon terbangun dan tidak mendapati Kansa ada di sebelahnya. Leon mencari Kansa ke seluruh penjuru rumah karena tidak melihat Kansa saat bangun. Kepala pelayan terkejut bahwa tuan mudanya ini bisa tidur semalaman dengan nyenyak. Lagi-lagi kepala pelayan dibuat terpukau oleh kemampuan Nyonya muda. "Di mana Nyonya?" tanya Leon kepada kepala pelayan. "Nyonya pagi-pagi sekali sudah keluar rumah, mengatakan ada keperluan di rumahnya," jelas kepala pelayan tersebut. "Oh, ya sudah," jawab Leon yang sedikit kecewa, karena Kansa tidak memberitahukan tentang kepergiannya hari ini. Leon pun bergegas masuk ke kamarnya, pergi mandi ke toilet besar di kamarnya itu. Saat mandi, Leon melihat bekas gigitan di tubuhnya. Dia merasa agak senang dengan bekas gigitan yang ditinggalkan Kansa di tubuhnya. Ini terasa seperti Kansa sedang menandainya bahwa dirinya adalah properti milik Kansa. Hingga jam menunjukkan jam 8 malam, Leon melihat ponselnya dan Kansa tidak juga menghubunginya sepanjang hari. Leon tidak senang. Simon Kawindra menelpon Leon untuk mengajaknya keluar. Simon menertawai Leon apakah sudah nyaman jadi bapak rumah tangga setelah menikah, sehingga hanya ingin di rumah sepanjang hari tanpa bersenang-senang di luar. "Kak, apa sekarang kakak sudah ikut komunitas baru?" tanya Simon. "Komunitas apa?" jawab dan tanya balik Leon. "Itu ISSTI, jawab Simon. "ISSTI, jawab Leon bingung. "Iya, ISSSTI itu loh, Ikatan Suami-Suami Takut Istri," jelas Simon dengan suara tawa yang meledak dan renyah. Leon kesal dan hendak menutup telepon, namun Simon tidak berhenti sampai di situ. Dia segera membujuknya lagi. Jangan dong Kak, ayo keluar, aku sama Kak Hansen tunggu kamu di bar 1998 ya. Jangan tidak datang, jangan kecewakan kami loh, bujuk Simon lagi. Leon berpikir memang sudah agak lama dia tidak bermain di luar, maka Leon memutuskan untuk pergi ke bar 1998. Di dalam bar 1998, bar 1998 selalu menjadi tempat berfoya-foya para pria kaya. Yang paling tidak kekurangan di dalamnya adalah wanita cantik. Pria yang datang bersenang-senang sepanjang malam di sini akan menghabiskan banyak uang, dan bar ini adalah salah satu aset milik keluarga Kawindra. 4 keluarga besar di kota Palembang. Sebastian, Mahendra, Kawindra, Ugraha. Hari ini ada 3 orang yang berkumpul. Mereka bertiga tumbuh besar bersama sejak kecil. Suasana hati Leon sedang kurang baik. Hari ini sampai-sampai dia bahkan tidak mempedulikan wanita cantik nomor 1 yang baru saja datang. Dia menyuruh wanita itu pergi begitu mencium aroma parfum di tubuhnya. Leon mulai terbiasa dengan wangi harum Kansa, sehingga ketika ada wangi lain yang mencoba mendekat, maka saraf-saraf Leon akan secara otomatis akan menolak. Melihat ini, maka 3 sekawannya tersebut pun meledeki Leon, kembali mengejeknya. Simon segera mengusir wanita itu. "Kak Leon, kamu kan udah lama gak main. Beneran gak berminat sama wanita? Nenek saja sudah tidak memperbolehkanku mencarimu. Dia takut kita macam-macam," tambah Simon lagi. Di saat ini Hansen Mahendra yang duduk di samping berbicara. "Leon, dengar-dengar keluarga Iswara nikahin satu putri mereka sebagai pengganti untukmu ya. Namanya Kansa." Leon menengadahkan kepala menatap Hansen saat mendengar nama itu. "Lalu masalahmu apa?" tanya malas Leon. Hansen pun menyeringai sedikit dengan sedikit meledek Leon. Hansen sangat tampan. Dia memakai sebuah kacamata berbingkai emas. Dia menyeruput seteguk anggur merah di tangannya dan melihat ke arah depan. "Coba lihat, siapa itu?" ujar Hansen seraya menunjuk ke salah satu arah. Leon menengadahkan kepalanya dan segera menangkap sebuah sosok ramping. Pemilik sosok itu adalah Kansa. Di samping Kansa ada seorang pria. Orang itu tak lain adalah Pak Arman yang punya perut buncit. Leon membenarkan duduknya yang tadi dalam pose malas. Leon berpikir, apa karena pria gendut jelek itu maka istri kecilnya ini malah mengabaikannya seharian? Dan apakah karena pria itu telah membuat Kansa tidak sabar untuk segera pergi pagi-pagi sekali dari rumah hanya supaya bisa berkencan dengan pria jelek itu? Buset, Simon menepuk meja dan berdiri. "Kak, kok si Kansa malah nemanin pria tua minum-minum di sini? Beraninya dia selingkuh di belakangmu?" Simon mengambil sebotol anggur dan hendak menerjang ke sana. Tuan muda keluarga Kawindra adalah penguasa muda di kota Palembang. "Kak, biar aku hajar mereka untukmu." Nah, episode ke-11, Tari Tiang, selamat mendengarkan. "Duduk," perintah Leon kepada Simon. "Tapi Kak, tidak usah ikut campur, kita lihat saja."
Leon menahan Simon dan meminta cukup melihat kejadian selanjutnya saja. Dia juga meminta Simon menonton kejadian ini dengan tenang. Simon masih bingung, tapi akhirnya dia duduk dan melihat ke seberang. Kali ini Maharani sendiri yang membawa Kansa ke bar 1998 untuk memperbaiki hubungan dengan Pak Arman. Sebelumnya Kansa sudah mengacaukannya dan kali ini dia mau mengawasinya agar permintaan maaf ini tidak dikacaukan lagi. Keduanya meminta maaf pada Pak Arman. Pak Arman merasa marah saat teringat kejadian dijadikan umpan untuk anjing serigala itu. "Apa kalian pikir mudah untuk meminta maaf? Kalian pikir siapa kalian?" ujar Pak Arman dengan ketus. Melihat Kansa yang hanya diam saja malah semakin membuat Pak Arman kesal hati. Maharani melihat itu lalu menyenggol bahu Kansa dan memberikan tatapan kepada Kansa agar meraih Pak Arman. Melihat Kansa masih diam saja, maka Pak Arman pun memikirkan sebuah ide. Dia meminta Kansa untuk meminum wine, tapi Kansa menolak. Maharani jadi penengah dan meminta Pak Arman memikirkan ide baru yang lebih menarik agar Pak Arman yang di depannya mau memaafkan keluarga Isfara. "Ini Pak Arman, Kansa ini kan besar di desa dan baru saja datang ke kota. Beneran loh, dia ini tidak terbiasa dengan meminum wine," jelasnya seraya membujuk Pak Arman agar tidak marah. "Bagaimana jika dengan cara lain saja?" usul Maharani. Dari semula Pak Arman melihat Kansa memang sudah beneran sangat tertarik. Pikiran mesumnya sudah menari-nari di kepalanya. Melihat mata Kansa bagaikan kilau manik yang bercahaya, bulu mata yang lentik, kulit lembutnya seputih salju, rambut hitamnya yang lembut, dan alis seperti pohon wilau. Pak Arman membayangkan bibir Kansa yang ada di balik cadar kain yang tipis itu. Memikirkan itu pasti terlihat indah dan pasti akan sangat nikmat untuk dikecupi. Pak Arman pun memikirkan sebuah ide. Pak Arman melihat ke arah panggung, di sana ada tiang pole. Pak Arman pun meminta Kansa menari di tiang pole. Pada masa kini, tari tiang sudah menjadi sebuah seni tari sekaligus sebuah olahraga yang bagus untuk mengencangkan otot-otot dan sudah banyak diminati oleh khalayak umum, terutama wanita muda baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. "Bagaimana?" Pak Arman bertanya sekali lagi pada Kansa. "Jika hanya menari, maka aku akan melakukannya," ujar Kansa yang akhirnya mengeluarkan suaranya. Mendengar Kansa telah bersedia menari tarian tiang, dalam hati Maharani senangnya bukan main. Beranggapan ini adalah saat yang memang dia tunggu-tunggu untuk mempermalukan Kansa, membalas perbuatannya kemarin yang mempermalukan dirinya. Senyuman licik Maharani menggeliat, menghiasi wajahnya di saat Kansa mulai berjalan naik ke atas panggung. Kansa melap tangannya dengan salah satu serbet yang dia ambil tadi dari atas meja. Kansa mulai memegang tiang pole dan bersiap menari. Tangan kanan Kansa terjulur ke atas memegang tiang. Kaki Kansa menjijit untuk memudahkan saat berputar. Kansa menarik pinggul sedikit menjauhi tiang dan siap melakukan putaran pada tiang. Sejak kecil Kansa terbiasa menjaga keseimbangan tubuhnya. Tinggal di desa kerap kali membuat Kansa memanjat pohon hanya karena ingin mengambil buah kesukaannya untuk camilan. Jadi ketika Kansa memutari tiang pole ini dengan badannya, Kansa tidak mengalami kesulitan sama sekali, bergelayutan pada tiang melayan gravitasi bumi. Gerakan Kansa semakin terlihat indah ketika Kansa memposisikan satu tangannya menjulur di atas kepala dan memegang tiang. Kemudian tangan satunya memegang tiang sejajar dengan dada. Kansa sedikit membuka kakinya, lalu melakukan putaran menurun. Kansa melakukan putaran, naik kembali dengan tangan dan kedua kakinya yang terlihat seperti sedang memanjat tiang poli tersebut. Gerakan itu terlihat indah. Kedua kakinya bisa berlama-lama menari gemulai tanpa menyentuh lantai. Sesekali ia menyelipkan gerakan tari balet sambil terus berputar di tiang. Kansa berputar lagi dengan gerakan kaki yang seakan seperti sedang melakukan gerakan berjalan di udara. Sebagai gerakan penutup, Kansa menyatukan kedua tangannya dan juga kakinya, lalu perlahan berputar turun dan mendarat dengan sempurna indah di lantai panggung. Kansa memakai gaun putih. Tariannya indah sekali sampai pandangan seluruh orang di ruangan itu tertuju padanya. Leon dan beberapa temannya melihat dari ruangan juga merasa terpukau. Mereka lalu mengejek Leon tentang pernikahan pengantin pengganti ini, dan terakhir bertanya pada Leon apakah mau pergi mengajar Pak Arman atau tidak. Pak Arman kembali jadi mesum setelah melihat tarian itu dan mau menarik Kansa ke dalam ruangan. Air liur Pak Arman terasa seperti akan menetes-netes melihat tarian indah Kansa tadi. Setelah ini mungkin saja tidak akan ada lagi wanita yang berani menari tiang di bar 1998 karena Dewi Tari Tiang baru saja turun ke kota. Pak Arman dengan senyuman mesumnya mencoba membujuk Kansa agar kali ini merela ikut dengan pengaturannya. "Aku akan memberikanmu saham jika kau mau turut apa kata aku," janji Pak Arman. Maharani mencubit lengan Kansa, memberi tanda agar Kansa mau menuruti kemauan Pak Arman.
Tujuan Maharani adalah agar Pak Arman berinvestasi pada bisnis keluarga Iswara. Namun ketika mendengar Pak Arman akan memberikan sedikit saham pada Kansa, maka Maharani pun semakin ragu serakah. Kansa pun setuju dan ikut ke dalam ruangan bersama Pak Arman. Leon berdiri dan melangkah pergi. Simon dan yang lainnya juga mengikutinya. Di depan pintu ruangan yang mewah, Maharani memperingati Kansa agar tidak macam-macam lagi kali ini. Maharani juga berjaga depan pintu kamar suite VVIP tersebut. Kita lihat. Aku berjaga di sini, kau bisa melarikan diri kemana lagi? Gumam Maharani yang berpikir jika Kansa tidak bisa pergi seperti sebelumnya, karena ini ada di lantai yang cukup tinggi. Pak Arman sedikit terburu-buru dan langsung menerjang begitu pintu tertutup. Kansa menghentikannya dengan berkata kalau ingin mandi dulu. Kansa masuk ke kamar, Pak Arman sudah tidak sabar dan menerjang kemari. Cantik, ayo biarkan aku menciummu. Kansa berhasil menghindar. Pak Arman, jangan buru-buru. Lagian aku juga tidak bisa pergi loh, aku mau mandi dulu. Mandi bersama ya? Ujar Pak Arman seraya mengikuti langkah Kansa. Saat Pak Arman mengikutinya, Kansa langsung mengunci pintu kamar mandi. Begitu masuk ke dalam, tapi sesaat kemudian Kansa bergerak dengan cepat karena ada orang dalam kamar mandi ini. Kansa memegang sebuah jarum perak dan berbalik untuk menusukkannya ke badan orang itu. Saat ini, ada sebuah tangan besar yang otot-otot tangannya terlihat jelas langsung, segera menahan pergelangan Kansa yang ramping, kemudian menekannya ke dinding. Nyonya Sebastian, kamu sungguh ramah padaku. Episode ke-12, Suami Cemburu. Selamat mendengarkan. Leon menekan tubuh Kansa dengan posisi wajah Kansa yang menghadap ke dinding. Kansa mengenali suara itu adalah milik Leon, suaminya. Dia memutar kepala dan memang itu beneran Leon. Keduanya mulai saling bertanya dalam hati. Kansa penasaran kenapa dia bisa ada di sini. Dan Leon juga sama penasarannya seperti Kansa. Ada hubungan apa dia dengan Pak Arman? Dan tarian tiang pole yang tadi dia lihat itu tadi, tentang kesepakatan apa? Apa Nyonya Sebastian sedang bermain rahasia denganku? Bisik Leon di telinga sebelah kanan Kansa. Kansa mendorong tubuh Leon. Masalah aku, maka aku akan menyelesaikannya sendiri. Jawab Kansa tak mau dibantah dan dengan tatapan tegasnya. Kansa tidak ingin jika Leon ikut campur dalam urusannya. Kansa berkata, mengingatkan kalau mereka punya perjanjian dan tidak saling ikut campur urusan masing-masing dan lain-lain. Sebelum selesai bicara untuk mengingatkan, Leon malah menciumnya dan setelahnya dia berkata, dalam perjanjian tertulis, kalau aku tidak boleh menciummu, dan kini aku sudah menciummu, memang kamu bisa berbuat apa padaku? Kansa yakin orang ini hanya mau mencari alasan saja. Saat ini Pak Arman mendesak sambil mengetuk pintu kamar mandi. Karena sudah merasa tidak sabar, Pak Arman berbicara dengan Kansa. Cantik, mengapa lama sekali? Apa sudah selesai? Pak Arman terus saja mengetuk-ngetuk pintu kamar mandi itu. Saat mau bicara lagi, Kansa merasa Leon menciumi bibirnya tanpa halangan cadar. Beberapa kali sebelumnya, Leon mencium Kansa dengan dibatasi cadar. Kali ini, Leon menciumnya dengan langsung. Kansa yang awalnya sudah tegang, pikirannya langsung jadi kosong dalam sejenak. Ia sepertinya mencium aroma badan pria yang bersih itu. Leon merokok dan menyisakan aroma tembakau yang ringan. Leon tidak memejamkan mata. Dia melihat sepasang mata indah milik gadis itu. Kansa menarik pandangannya dan terlihat kekacauan dalam bola mata yang berbinar itu. Sangat polos sekali. Leon teringat tarian tiang Kansa yang hot barusan, malah semakin memperkuat ciumannya itu dan membuat Kansa menjadi sulit untuk bernapas. Tangan kecil Kansa mulai meronta-ronta, memukul kecil ke dada Leon. Sambil mencium Kansa, Leon berpikir, kadangkala Kansanya ini lucu, terkadang juga licik, mirip seperti seekor rubah kecil sekaligus mirip seperti landak. Tapi, Kansa polos sekali ibarat selembar kertas putih dalam hal percintaan. Saat Leon memikirkan hal ini, Kansa tiba-tiba menggigit bibir Leon dengan kuat. Leon menjauh dari Kansa dan merasa bibirnya terluka karena tergigit. Dia sudah merasakan darah yang berbau anyir itu. Kamu ini anjing kecil ya, suka sekali menggigit orang. Leon mengusap bibirnya yang terluka akibat gigitan Kansa. Kansa sedikit marah. Kau jangan keterlaluan, ujar Kansa menekankan nada suara marahnya. Melihat siratan mata Kansa yang memang memancarkan kemarahan, Leon pun meminta maaf. Kansa berkata pada Leon kalau dia tidak akan berlaku sembarangan selama menyandang status Nyonya Sebastian. Tapi bukan salah Kansa, kalau pria lain menyukai dirinya dan meminta Leon jangan menindasnya karena hal itu. Leon secara tak sengaja jujur kalau dirinya cemburu. Kansa sedikit terkejut.
Namun kesadarannya kembali ketika Pak Arman yang berada di luar kembali mendesak. Dia berkata mau mandi bersama dengan Kansa. Itu terdengar sangat menjijikkan bagi telinga Leon. Leon pun jadi terlihat kejam. Leon tertawa menyeringai. Aku saja tidak pernah berpikir untuk mandi bersamamu. Apa hak dia? Nada suara Leon terdengar cemburu lagi. Wajah Kansa memerah. Kansa menarik Leon lebih dekat kepadanya, lalu menghiburnya dengan suara pelan. Tuan Leon, jangan marah. Nanti aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Serahkan orang ini padaku. Tukas Leon yang dengan serampangan segera ingin membuka pintu yang sedari tadi diketuk oleh Pak Arman. Kau ini, tukas Kansa lagi serai menarik lengan tangan Leon. Tidak bisa, Tuan Leon. Dulu aku pernah bilang kalau aku tidak ingin mengandalkan orang lain dan membuat diri sendiri jadi lemah dan pengecut. Oleh karena itu, aku akan menyelesaikan urusanku sendiri. Kau jangan ikut campur. Kansa bersikeras seraya menahan gerakan Leon. Leon melihatnya sekilas dalam diam, berpikir jika duri landak istrinya saat ini benar-benar telah dimunculkan semua di seluruh tubuhnya. Karena itu Leon patuh pada Kansa. Dirinya juga penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh istri kecilnya ini. Melihat Leon telah patuh, maka Kansa pun melanjutkan rencananya. Kau di sini saja dulu, aku keluar dulu. Kansa membuka pintu kamar mandi dan berjalan keluar. Kansa segera saja menutup pintu kamar mandi. Melihat Kansa keluar, Pak Arman nampak sedikit bingung. Tidak jadi mandi? Tidak, itu bisa nanti saja, jawab sembarang Kansa. Pak Arman yang dari tadi sudah menyimpan gerakan-gerakan mesum di kepalanya, halusinasi tentang bagaimana cara meniduri Kansa. Dengan impulsifnya, Pak Arman menerjang ke arah Kansa yang baru keluar itu. Tunggu dulu, aku ingin dalam suasana gelap, pinta Kansa. Ini adalah pertama kalinya buat aku, ujar Kansa manja. Pak Arman pun mengikuti kemauan Kansa, karena pikiran mesumnya sudah mau meledak keluar dari ubun-ubun kepalanya itu. Tepat ketika ruangan menjadi remang-remang, Kansa mengeluarkan jarum peraknya dan langsung saja menancapkan di atas puncak kepala Pak Arman. Puncak tengah kepala termasuk salah satu titik yang bisa memicu menaikkan libido atau gairah. Maharani merasa tidak tenang, dan jadi dia menguping dari pintu luar. Yang dia dengar hanya beberapa suara aneh, kemudian kembali hening. Awalnya Maharani merasa aneh, karena Kansa mengiyakan hal ini dengan mudah. Saat ini dia jadi lebih khawatir dan segera masuk ke dalam. Pak Arman, apa yang terjadi? Tidak ada orang dalam kamar, juga tidak ada orang di atas ranjang. Maharani merasa kebingungan. Saat dia berbalik, Pak Arman yang sudah melepaskan bajunya, tiba-tiba menerjang dan memeluk Maharani. Cantik, ayo temani aku bersenang-senang. Cahaya remang-remang membuat samar antara Maharani dan Kansa. Dengan gairah libido yang memuncak, Pak Arman semakin tidak bisa membedakan mana Kansa, mana Maharani. Pak Arman dengan tidak sabarnya malah mendorong Maharani ke ranjang besar di kamar itu. Sudah tak tahan lagi. Lepas, ini aku, Nyonya Iswara, teriak Maharani. Kenapa jadi tidak kenal? Ujar Maharani dengan suara takut gemetar. Maharani mencoba lepas dari jeratan Pak Arman, namun ditangkap lagi oleh Pak Arman, yang kekuatan tenaganya menjadi seperti kekuatan kuda berlari itu. Pak Arman melemparkan kembali tubuh Maharani ke atas ranjang besar itu lagi. Rambut dan pakaian Maharani sudah tidak beraturan lagi. Maharani yang masih kebingungan ditindih ke atas ranjang, Pak Arman sudah membuka kancing pakaian Maharani dan menjepitkan kedua kakinya seperti binatang buas di atas tubuh Maharani.